Tapi gambaran umum tentang proses investasi, proses pembangunan ekonomi di Papua itu cenderung juga memarginalkan masyarakat lokal. Masyarakat yang sekarang masalah ideologi ada di Papua itu di mana-mana ada. Sekarang kan sudah mulai rendam, tidak ada lagi berjualan. Dia memikirkan kenapa nggak diganti dengan nama Irian, karena Irian menurut itu kan dari bahasa Biak yang artinya daerah yang panas, daerah yang hangat itu. Papua, wilayah timur Indonesia yang memiliki budaya dan keindahan alam istimewa. Maka tak heran, banyak cerita dari provinsi terbesar di Indonesia ini. Kekayaan tanah Papua pun tak luput dari perhatian publik. Ya, salah satunya usaha pertambangan di Papua. Setelah penantian panjang, akhirnya Indonesia menguasai 51% saham PT Freeport melalui induk holding BUMN PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. Langkah penyerahan izin usaha pertambangan khusus dari pemerintah ini juga akan meningkatkan kepemilikan saham daerah sebesar 10%. Freeport yang mulai beroperasi pada tahun 1973 di pegunungan terpencil Timika menghasilkan mineral jenis tembaga dan perak. Dari data harian Kompas, sepanjang tahun 2017, penambangan lebih dari 140.000 ton biji per hari dengan wilayah operasi mencapai 200 hektar. Berdasarkan kesepakatan tersebut, pemerintah dan Presiden Joko Widodo berharap peningkatan infrastruktur di Bumi Cendrawasih terus berkembang. Namun pembangunan infrastruktur kerap menuai dilema, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penduduk setempat. Seperti rangkaian kejadian memilukan selama proses pembangunan Trans Papua di puncak Bukit Kabo, Kabupaten Nduga pada Desember 2018 lalu. Peneliti dari Center for Strategic and International Studies, Vidyan Dika Jati Perkasa, yang menghasilkan berbagai penelitian terkait tata pemerintahan di Provinsi Papua mengungkapkan, pembangunan infrastruktur Papua bagaikan pisau bermata dua. Tapi gambaran umum tentang proses investasi, proses pembangunan ekonomi di Papua itu cenderung juga memarginalkan masyarakat lokal. Jadi makanya itu bahayanya ya. Mungkin secara ekonomi dia bisa meningkat dengan adanya pembukaan daerah-daerah baru, tapi yang kurang diperhatikan adalah langkah afirmatif supaya masyarakat lokal itu terlindungi. Jangan terus itu dibuka atau justru membuka arus deras migrasi dari daerah lain, itu malah membuat masalah baru di Papua, dan itu yang terjadi. Penyelesaian Trans Papua sepanjang 3.259 km yang sudah dicanangkan sejak tahun 80 diharapkan dapat rampung pada tahun 2019. Justru itu kalau perbaiki ke depan, itu harus betul-betul evaluasi kembali dana OSUS. Evaluasi, pembinaan harus dilakukan. Pemerintah pusat, kita mendampingi pemerintah Papua. Pemerintah Papua, daerah, bawa keluar untuk studi banding. Ini harus bikin, supaya pembangunan itu harus jalan. Masyarakat kita di pedalaman, daerah-daerah yang terpencil itu.
Papua, surga di timur Indonesia, menyimpan kekayaan alam berlimpah. Beragam budaya warisan nenek moyang masih lestari sejak ratusan tahun silam. Sejarawan dari Universitas Cendrawasih, Albert Rumpekwan melihat ikatan masyarakat Papua dengan alam adalah sesuatu yang tidak terpisahkan. Suku bangsa di Papua berbeda. Bagaimana mereka belajar? Mereka belajar itu dengan dulunya belajar di alam semesta, bukan duduk di kelas, di ruangan. Duduk di pinggir pantai, duduk di atas gunung, duduk di atas batu karang, Jadi ini sangat mempengaruhi daya tahan tubuh, daya berpikir mereka untuk cepat tangkap. Merebut tanah Papua dari genggaman Belanda sejak masa VOC di abad ke-18 bukan perkara mudah. Berbagai konferensi dan diplomasi digelar untuk memperebutkan kembali Papua yang kala itu bernama Irian Barat. Menurut Albert, kepentingan politik Belanda untuk Irian Barat adalah menjadikan pulau itu sebagai daerah koloni penduduk Indo-Belanda. Namun perwakilan Indonesia tetap ingin Irian Barat ke pangkuan NKRI. Soekarno melihat Papua menjadi penting. Dia tidak melihat Papua secara kultur, etnis, tapi dia melihat Papua karena sumber daya alam. Geram akan perseteruan yang tak kunjung usai, Presiden Soekarno akhirnya melancarkan operasi Trikomando Rakyat atau Trikora. Komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu. Sejarah Papua dalam buku Mengenal Papua, karya Karl Muller. Selama Portugis dan Spanyol menguasai rempah-rempah Nusantara di abad ke-16, Alvaro de Saavedra, pelayar Eropa yang berkunjung ke Papua, menjuluki Papua sebagai Isla de Oro atau Pulau Emas. Selanjutnya, nama New Guinea diberikan oleh penjelajah Spanyol bernama Inigo de Retes. Karena menurutnya, orang Papua memiliki kemiripan dengan penduduk pesisir Guinea. Namun setelah dikuasai Belanda pada tahun 1898, menjadi Netherlands New Guinea. Sementara itu, dalam ensiklopedi Van Nederlands Indi, kata Papua berasal dari bahasa Melayu, pua-pua, yang berarti keriting. Sejarah Papua tak lepas dari tokoh Frans Kaisepo, yang dikenal sebagai pencetus nama Irian dalam konferensi Malino tahun 1946 di pegunungan Lompo Batang, Sulawesi Selatan. Konferensi yang digagas oleh pimpinan NICA, Jenderal Van Mook, bertujuan untuk membentuk negara federal. Victor Kaisepo, anak dari istri kedua Frans Kaisepo, Maria Magdalena Murwahyuni, menuturkan, ayahnya menuntut mengganti nama Papua karena dianggap merendahkan martabat masyarakatnya. Waktu itu memang menurut pada saat itu ya, itu kan memang sempat Papua itu secara istilahnya Papua memang konotasinya kurang baik waktu itu. Orang hitam apa budak waktu saat itu ada rinciannya. Terus beliau memikirkan kenapa nggak diganti dengan nama Irian, karena Irian menurut itu kan dari bahasa Biak yang artinya daerah yang panas, daerah yang hangat itu pemikirannya. Artinya untuk meningkatkan, itu saya bilang dia sangat cinta terhadap masyarakat, jadi dia mau meningkatkan martabatnya, menaikkan derajat bangsanya itu sendiri, maka diganti nama Irian. Ide Frans mengubah nama Papua menjadi Irian karena memiliki arti negeri di atas awan. Nama Irian bahkan diberi makna menjadi ikut Republik Indonesia anti Nederland. Namun pada tahun 2002, Presiden Abdurrahman Wahid kembali menggunakan nama Papua.
Desember 2016, Bank Indonesia bersama Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran uang rupiah kertas dan logam tahun emisi 2016. 11 pecahan uang rupiah bergambar pahlawan nasional Indonesia turut menghiasi alat pembayaran ini. Ya, beberapa tokoh pahlawan tampak familiar. Namun berbeda dengan tokoh pahlawan dari Papua. Untuk pertama kalinya, pahlawan nasional asal Papua menjadi tokoh utama dalam pecahan uang rupiah. Terpilihnya Frans Kaisepo sebagai ikon di uang 10.000, menurut Albert Rumbekwan, juga didukung oleh sikap politis pemerintah. Selama Orde Baru pindah ke reformasi mata uang, belum pernah ada orang Papua. Tadi inilah politik di masa reformasi, secara khusus di era Jokowi. Era Jokowi, Frans Kaisepo diambil sebagai gambar karena dia melihat Papua penting. Frans Kaisepo lahir di Biak, Papua, 10 Oktober 1912. Peran Frans sangat penting dalam mempersatukan Indonesia dan Irian Barat, yang kala itu masih di bawah kekuasaan Belanda. Ia, bersama pemuda pro-republik, turut mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya pertama kali di bumi Cendrawasih. Karir Frans sebagai aktivis dan politikus melesat ketika dirinya menjabat sebagai Gubernur Irian Jaya dan ikut dalam penentuan pendapat rakyat atau PEPERA tahun 1969. PEPERA akan menentukan apakah rakyat Papua memilih tetap dalam wilayah Republik Indonesia atau berpisah, meski hasil PEPERA masih dianggap kontroversi. Memang banyak pendapat mengenai bahwa ya kasarnya Bapak Kaisepo salah satu orang yang menjual Papua buat Indonesia, itu emang ada bahasa begitu. Tapi kalau menurut kami, pendapat kami memang sebagai keluarga, sebagai anak, Bapak memang sangat menyintai orang Papua waktu saat itu. Karena kan kalau kita lihat situasi Papua yang sekarang dengan yang dulu kan tentu berbeda. Itu menjadi suatu pilihan yang sangat sulit pada saat itu, tahun 69, tahun 60 itu. Setelah bergabungnya tanah Papua ke wilayah NKRI, Frans ditugaskan ke Jakarta sebagai anggota MPR RI, perwakilan daerah Papua pada tahun 1972. Terakhir, dirinya menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Agung sampai tahun 1979. Pemikiran Bapak waktu itu sebetulnya ingin masyarakat Papua pada saat itu pintar dulu kan. Kan pada saat itu memang jumlah orang Papua yang dibilang berpendidikan sangat jarang ya. Jarang sekali, makanya dia bilang kamu harus sekolah dulu. Sekolah dulu, nanti kemajuan Papua apa Irian pada nanti kan kamu di tangan kamu sendiri. Selama hidupnya, Frans kerap kali menerima perlakuan tidak adil sebagai orang Papua di berbagai tempat. Pernah juga satu ketika cerita waktu ada Ganevo itu apa ya, olahraga ya, kayak pekan olahraga gitu ya di Jakarta, itu pernah bilang, jadi pada saat antri makanan begini, kita delegasi dari Irian waktu itu kan Papua kan dipimpin Bapak. Tempat ada salah satu atlet mau ambil nasi mau apa itu, terus orang hotel mungkin ini ada orang dari mana, udah makan jangan banyak-banyak kayak gitu kan, kayak dihardik gitu kan. Dan saat itu Bapak langsung atletnya pindah hotel. Dia tidak mau masyarakatnya dihina. Frans Kaisepo tutup usia pada 10 April 1979 di Jakarta. Namanya kini telah diabadikan menjadi nama Bandara Udara Internasional Biak. Tak hanya itu, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Sorong menyematkan nama Frans Kaisepo untuk kapal latihan. Kaisepo dia tidak memandang suku, karena suku di Papua kan banyak. Nah di situ yang saya lihat kehebatan Bapak, dia memang sangat mencintai sukunya orang Papua itu secara umum. Mau dari utara, mau dari pegunungan, maupun dari pantai, rawa dan sebagainya. Dia sangat cinta pada orang Papua itu sendiri. Jadi menurut saya itu suatu panutan, dia mencintai bangsanya, mencintai orang masyarakatnya. Pembangunan ekonomi yang masih terpusat di Pulau Jawa dan wilayah bagian barat memicu terjadi ketimpangan di sejumlah daerah Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, indikator ketimpangan dapat dilihat dari data Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Data IPM Provinsi menunjukkan bahwa 18
dari 34 provinsi memiliki capaian IPM sedang dan 1 provinsi di posisi rendah, yaitu Papua. Meski demikian, selama periode 2016 hingga 2017, Provinsi Papua mengalami laju pertumbuhan 1,79%, melampaui provinsi lainnya. Ada penurunan, cuma tetap Papua itu adalah provinsi dengan tingkat kemiskinan paling tinggi. Dari aspek angka, malah terjadi kenaikan orang kemiskinan dibandingkan 2017 Maret sampai 2018 Maret itu malah ada kenaikan dari 800.000 sampai 900.000 orang miskin. Nah, itu kegagalan pembangunan itu kan multidimensional. Kita bisa melihat dari aspek politik, kita bisa melihat dari aspek sosial budaya, dan saya pikir dalam konteks ini unsur budaya terkait dengan governance itu sangat-sangat kuat pengaruhnya. Angka kemiskinan juga terlihat dalam produk domestik regional bruto per kapita. Pada 2016, di wilayah barat berada di angka 42,43 juta rupiah dan wilayah timur 36,43 juta rupiah. Pembangunan ekonomi tidak serta-merta ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dalam penelitian yang digagas Center Strategic and International Studies selama 11 tahun, pemerintah setempat sebaiknya melibatkan masyarakat dalam proses kebijakannya. Pembangunan itu adalah suara masyarakat. Kalau tidak ada engagement dengan pemerintah daerah, masyarakat sipil, itu suara siapa? Pembangunan itu buat siapa? Jadi supaya kontekstual, masyarakat sipil, masyarakat akar rumput itu harus dilibatkan dari awal sampai akhir. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita ada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi kita tetap satu untuk bangun Papua. Untuk itu, ada yang bergerak untuk Papua, bangun di Papua harus mulai dari hati. Jangan bicara pikiran atau tenaga, tapi mulai hati. Untuk hati mengasihi, kita terapkan di tanah Papua. Kemajuan tanah Papua kini berada di tangan para pemuda. Gempuran teknologi dan informasi mempengaruhi persepsi akan rasa nasionalisme bangsa. Terus dibilang rawan, masyarakat yang sekarang masalah ideologi ada di Papua itu di mana-mana ada. Ya, tempat ada. Nah, sekarang kan sudah mulai rendam, tidak ada lagi berjolak. Nah, sekarang saya minta terakhir itu, saya minta ini harus diusut tuntas pihak kepolisian. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa mereka juga punya motivasi yang beragam. Itu mungkin yang disebut polarisasi. Ada juga yang benar-benar tetap mengacu pada semangat nasionalisme, integrasi dengan Indonesia, tapi juga ada beberapa yang tentu punya niat yang berbeda. Nah, itu yang harus kita selalu waspadai, atau kita harus perhatikan adalah generasi seperti itu. Nasionalisme diharapkan terus lahir dan bersemai indah di tanah Papua. Tanah Papua menjadi penting bagi ekonomi Indonesia. Manusia Papua adalah penting bagi Indonesia. Dan juga seberapa besar orang Papua penting di hati orang Indonesia. Provinsi dengan jumlah 3 juta jiwa ini akan terus bergerak merentang zaman. Hidup berdaulat, aman, dan makmur adalah harapan dari generasi ke generasi untuk bumi cendrawasih.